Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat ke dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di Mazmur 19 ayat yang ke-13. Mazmur 19 ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Dan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu hidup tanpa penyesalan. Ketika saya memikirkan apa yang hendak saya sampaikan, saya teringat ketika saya bertumbuh, saya berada di satu zaman, di dalam satu situasi, yaitu saya seringkali banyak mendengar lagu-lagu yang dibawakan oleh band The Beatles. Dan salah satu lagu yang terlintas di benak saya adalah lagu Yesterday. Gitu. Lagu Yesterday bergenre balada percintaan, di mana di sana ada keinginan untuk kembali ke hari yang lalu, ke hari kemarin, keinginan mungkin untuk mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah tidak dapat diubah. Bapak Ibu, memang manusia diberikan kemampuan untuk melihat ke belakang. Manusia diberikan kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Sejarah di dalam kehidupannya secara pribadi atau sejarah di dalam interaksi sosialnya bersama dengan komunitasnya. Untuk menilai apa yang di belakangnya, apa yang sudah dilalui, dan juga mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Sehingga dengan kemampuan seperti demikian, saya percaya pemazmur, Daud sendiri melihat karya cipta Tuhan. Daud melihat alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan sehingga membawa dia kepada ingatan akan kebesaran Tuhan. Ingatan akan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan ingatan itu membawa dia semakin yakin bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan itu membuktikan bahwa Tuhan bekerja di tengah ciptaannya, bekerja di dalam kehidupan manusia. Dan dengan Daud, pemazmur melihat ke belakang, dia semakin mengagumi. Dia tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang bukan hanya nun jauh di sana, tetapi juga nyata di dalam kehidupannya. Dia mengingat firman yang sudah diberikan. Ada catatan-catatan pada waktu itu yang membimbingnya untuk lebih mengenal Tuhan. Pernyataan-pernyataan Allah yang semakin meneguhkan bahwa Allah hadir, Allah bekerja, dan Allah ingin agar manusia menuju kepada apa yang Allah kehendaki, yaitu agenda ilahi Tuhan. Manusia yang sudah mengalami kerusakan, alam ciptaan Tuhan yang sudah mengalami kerusakan juga, kembali mengalami pemulihan. Dan karena kemampuan melihat ke belakang inilah, maka manusia sebenarnya bisa merencanakan, bisa mengubah masa depannya dengan dia mempersiapkan dirinya. Pengalaman pemazmur bersama dengan Tuhan dan juga bagaimana dia merefleksikan, belajar dari sejarah, dari pengalaman hidupnya, membawa dia akhirnya mengerti ada satu hal yang penting yang dia harus lihat ke depan. Bahwa ke depan dia masih bisa melakukan sesuatu yang dia bisa perbaiki. Meraih masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu dibawa masuk ke tema hari ini, maka saya akan mengajak kita untuk melihat salah satu cara untuk melihat masa lalu kita. Kalau pemazmur melihat ke dalam Taurat, melihat ke dalam wahyu umum, bagaimana alam ciptaan Tuhan dan akhirnya dia menyadari kebesaran Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita banyak melalui penyataan-penyataannya. Dan salah satunya adalah melalui ilmu pengetahuan. Pohon keluarga adalah salah satu bidang di dalam psikologi
atau seringkali disebut dengan genogram, membantu kita untuk melihat latar belakang kehidupan kita, melihat keluarga kita secara utuh. Genogram dengan simbol-simbol yang digunakan, kotak adalah untuk pria, ya, dan yang bundar adalah untuk wanita. Ada simbol-simbol yang Bapak Ibu bisa lihat langsung di Google, misalnya ada tanda silang seperti ini. Ini adalah menunjukkan terjadinya perceraian antara pria dan wanita. Antara yang saya tunjuk di sini dengan kursor saya, itu yang pria, kotak ini dengan wanita ini. Dan ada simbol-simbol yang lain yang menunjukkan bahwa terjadi sesuatu. Dengan menganalisa genogram ini, Bapak Ibu akan terlihat begitu banyak hal. Saya hendak bertanya, apakah di antara Bapak Ibu ada yang pernah melakukan analisa menggunakan genogram ini? Ketika saya hendak menikah, saya mengikuti kelas premarital dengan dosen saya, Pendeta Daniel Tanusaputra. Beliau meminta saya untuk membuat, baik saya dan istri saya pada waktu itu, untuk membuat genogram. Dan kami membahasnya bersama-sama. Genogram ini menjadi sebuah analisa. Kalau secara fisikal, analisa kemungkinan adanya penyakit genetik ataupun potensi masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga. Biasanya melihat ada potensi penyakit-penyakit genetik yang dibawa, baik itu melalui jalur dari orang tua kita, baik orang tua pria atau papa kita, ataupun dari ibu kita. Dari sana dokter biasanya bisa menganalisa. Dan yang kita gunakan adalah hari ini untuk memberikan gambaran mengenai dinamika keluarga, khususnya hubungan antar anggota keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan kakak adik kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Bagaimana hubungan orang tua kita dengan kakek nenek kita? Dan hubungan-hubungan seperti itu akan memberikan gambaran bagaimana hubungan di antara anggota keluarga kita. Sehingga seringkali masalah-masalah hubungan, masalah relasi yang terjadi, yang mungkin ada di dalam kehidupan kita, bisa saja itu karena kita melihat ada di dalam anggota keluarga kita yang lain. Dan genogram juga berfungsi untuk mengevaluasi keseluruhan keluarga kita. Menganalisa kekuatan seperti analisa SWOT, menganalisa kekuatan, kelemahan, dan kemampuan menanggung beban atau stres di masa mendatang. Kalau kita melihat misalnya di dalam pohon keluarga kita atau genogram, ada keluarga-keluarga kita yang mengalami misalnya masalah gangguan jiwa. Dan seringkali itu juga mungkin berpotensi untuk dibawa ke anggota keluarga yang lain. Dan ada banyak hal lain yang kita bisa lihat, masalah perceraian, masalah relasi antara kedekatan atau relasi yang lebih dekat satu dengan yang lain, atau relasi yang buruk satu dengan yang lain, dan itu akan terlihat. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam kehidupan keluarga ada proses di mana satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Di mana di dalam pola asuh, ketika orang tua misalnya mengasuh kita, mereka mengembangkan pola asuh yang mereka sudah pelajari. Biasanya mempelajarinya dari ingatan mereka. Bagaimana orang tua mengajar anak-anaknya, mereka pun akan mengembangkan seperti demikian. Tetapi hari ini kita bersyukur karena ada kelas-kelas parenting, ada pelajaran-pelajaran parenting yang kemudian membukakan kepada kita bagaimana parenting yang seharusnya. Parenting yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan menemukan banyak akhirnya breakthrough, terobosan-terobosan baru. Sehingga mencegah terjadinya pola asuh yang tidak baik, yang kemudian menghasilkan anak-anak atau keturunan-keturunan yang akhirnya tidak terarah dengan benar kepada apa yang dikehendaki.
Dari genogram ini, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa dengan analisa yang benar, dengan kita mengetahui, mengevaluasi bahwa melalui apa yang terjadi di dalam keluarga besar itu, kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita misalnya membangun keluarga bersama dengan suami atau dengan istri kita, kita juga mungkin terpengaruh atau membawa hal-hal yang kita lihat, kita rekam di dalam proses interaksi kita, di dalam proses bertumbuhnya kita, berkembangnya kita, di dalam keluarga inti kita, akhirnya kita membawanya di dalam kehidupan keluarga kita yang kita bangun. Dan kita menerapkan pola komunikasi atau pola asuh kita kepada anak-anak kita, dan kemungkinan juga itu akhirnya menimbulkan masalah-masalah di dalam perjalanan relasi maupun pola asuh itu. Bapak Ibu, ada beberapa contoh yang saya coba sampaikan ketika saya belajar di dalam kelas keluarga Kristen ataupun psikologi Kristen. Dosen saya, Pendeta Paul Gunadi, mengatakan bahwa anak-anak yang kecanduan narkoba, sebenarnya masalah mereka bukan hanya narkoba, tetapi sebenarnya mereka sedang memiliki masalah keluarga. Dan ketika mereka jatuh di dalam penggunaan narkoba, mereka sedang meneriakkan, sedang menyuarakan bahwa keluarga mereka sedang bermasalah. Di dalam perjalanan pelayanan saya menemukan juga konseli-konseli saya bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Pendeta Paul Gunadi adalah benar. Ketika saya mencoba menggali kehidupan konseli saya, menggali kehidupan keluarganya, relasinya, saya menemukan banyak sekali bahwa di antara masalah-masalah mereka mengalami masalah dengan anggota keluarga mereka. Ada yang dengan orang tua, ada dengan sanak keluarga yang lain, dan sebagainya. Bahkan saya menemukan ada seorang pecandu narkoba yang sebenarnya sudah lebih dari 9 kali rehabilitasi. Dan saya tahu sekali sebenarnya dia memiliki tingkat maturity, tingkat kedewasaan yang baik sebenarnya. Saya melihat sebenarnya dia berpotensi untuk pulih, sangat berpotensi. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika di dalam perjalanan waktu setelah dia pulang kembali ke keluarganya, tidak lama saya mendengar dia relapse. Akhirnya saya coba menggali kehidupannya. Kami berteman dekat, menggali. Di dalam penggalian itu saya ternyata menemukan bahwa ada sesuatu yang menyakitkan sekali di dalam kehidupannya. Dia menemukan bahwa figur papanya, seorang papa, ternyata adalah seorang homoseksual. Memang menikah dengan mamanya, punya anak kakak beradik. Tetapi ternyata papanya punya orientasi seksual yang unik. Dan itu tentunya sangat menghancurkan jiwanya. Dan saya menemukan ini kasus yang sangat sulit sekali. Ketika seorang yang berusaha untuk pulih, ketika seorang sudah mengetahui bahwa sebenarnya dia butuh bantuan dan dia tahu bantuan itu dia bisa dapatkan, tetapi ketika dia menemukan masalah yang sama di rumahnya, dia kembali jatuh. Bapak Ibu, genogram membantu kita untuk menemukan cara pemulihan. Pemulihan dari masalah-masalah yang diakibatkan yang terjadi di tengah keluarga kita, di dalam masalah relasi. Pemulihan dari trauma. Trauma ini bisa disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang menakutkan, pengalaman yang menyedihkan, atau pengalaman-pengalaman yang antara diambang hidup ataupun mati, kecelakaan maut, dan sebagainya. Ada orang-orang yang mengalami trauma yang sangat luar biasa, sehingga trauma ini menghantuinya di dalam
kehidupannya. Trauma ini ada level-levelnya Bapak Ibu. Ada trauma yang fisikal, tapi yang sebenarnya sangat serius adalah trauma psychological atau trauma psikologis. Trauma fisikal biasanya dialami oleh anak-anak yang seringkali ditakut-takuti. Kita mungkin pernah mendapatkan video mengenai orang dewasa yang ketika hendak disuntik, tadi kebetulan Musa Arifin berbicara tentang vaksinasi, ada orang dewasa kita tertawa geli gitu ya. Kenapa mau disuntik itu dia sampai ketakutan sekali. Sangat takut, sampai orang-orang di sekitarnya tertawa menyaksikan itu. Saya percaya itu karena trauma. Ketika kecil dia ditakut-takuti sering. Nanti disuntik dokter ya, sehingga dia takut dengan jarum suntik. Sakit yang hanya mungkin sedikit membuat dia sangat trauma ketika menghadapi dokter, menghadapi jarum suntik. Atau ada anak-anak yang dari kecil ditakuti dengan polisi. Nanti dilaporin polisi loh, dan sebagainya. Sehingga itu menimbulkan trauma tersendiri di dalam hidupnya, dan kemudian ya ketika berhubungan dengan polisi dan sebagainya menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan bertemu dengan polisi bisa menimbulkan keringat yang sangat banyak. Ini trauma-trauma yang sederhana, Bapak Ibu. Ada trauma-trauma yang sangat berat. Trauma itu merebut kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupannya. Dia membuat kehidupannya larut terus mungkin di dalam kesedihan, larut terus di dalam kekhawatiran, atau larut terus di dalam emosi atau kemarahan, dan banyak emosi-emosi negatif lainnya. Trauma-trauma semacam ini banyak dihasilkan karena pengalaman-pengalaman, dan mungkin saja di dalam pengalaman kehidupan keluarga. Di dalam pelayanan saya ke Kalimantan Barat, berkali-kali saya melayani di PPMT Anjungan, memberikan juga layanan konseling maupun memberikan pengajaran-pengajaran di sana. Dan rekan saya di sana seringkali juga membawa anak-anak dan kemudian saya memberikan beberapa tugas kepada mereka mengenai aku dan diriku, aku dan keluargaku gitu ya. Ketika saya membaca ataupun di dalam kelas-kelas konseling itu, saya menemukan ternyata anak-anak wanita yang berasal dari sana, putri daerah, di dalam kehidupan mereka sedari kecil, bahkan ada yang sedari kecil, mereka sudah mengalami pelecehan seksual oleh keluarga dekat. Mayoritas di antara mereka sudah mengalami pelecehan seksual dari sejak kecil. Saya tidak mengerti apakah ini karena ini terus diwariskan, bahkan dari kakak, dari papa, dari paman, dari keluarga inti yang harusnya memberikan perlindungan, memberikan jaminan keamanan, tapi justru mereka menjadi orang-orang yang memberikan trauma yang sangat luar biasa. Nah, hal ini juga terjadi di sekitar kita. Ada banyak kasus-kasus seperti ini yang menimbulkan trauma yang sangat luar biasa. Ada orang-orang yang sampai perlu melakukan hipnoterapi untuk membuka sesuatu yang mereka repress, mereka tutup sedalam mungkin luka-luka mereka, trauma mereka, agar pengalaman-pengalaman itu sungguh benar-benar tidak mereka ingat lagi. Menimbulkan mereka takut dengan laki-laki, takut mungkin dengan orang-orang dengan berciri khas fisik tertentu. Ada trauma yang mengakibatkan hal seperti itu. Atau ada trauma-trauma yang disebabkan oleh karena komunikasi. Ada orang-orang memiliki pola komunikasi yang memang sangat straight to the point, suara yang besar, atau yang seringkali kalimat-kalimat yang tajam, kalimat-kalimat yang menusuk. Macam-macam bisa terjadi karena lingkup sosial ataupun lingkup di dalam keluarga.
Dan ini perlu untuk dipulihkan. Luka batin terjadi. Banyak luka-luka yang dirasakan secara jiwa, secara batiniah, dan itu memerlukan proses pemulihan. Konsep diri yang dibentuk oleh karena seringkali orang tua di dalam kelemahannya menggunakan istilah-istilah kepada anak-anaknya. Ada istilah-istilah atau sebutan-sebutan kepada anak-anaknya. Atau dari pihak keluarga yang lain, atau dari lingkup pergaulannya, lingkup sosialnya. Sehingga konsep dirinya menjadi sangat rendah, sangat negatif. Bapak Ibu, dulu saya bandel. Saya bandel, dan sebagai seorang yang punya jiwa pemberontak, akhirnya menyebabkan orang tua saya seringkali akhirnya mereka kewalahan, mereka mendisiplin saya, tapi tetap akhirnya disiplin itu tidak menghasilkan juga, dan akhirnya mereka seringkali mengeluarkan kalimat yang sampai dengan hari ini bahkan saya masih bisa ingat dengan sangat jelas gitu ya. Karena orang tua saya berasal dari Kalimantan Barat, seringkali menggunakan kalimat moyung kui gitu ya. Moyung kui, gak berguna. Itu dulu mungkin saya anggap sepele, tapi seringkali akhirnya kemudian tertancap ketika saya mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan, kegagalan dan sebagainya. Saya sepertinya itu menjadi sebuah stigma, label yang melekat di dalam diri saya, yang akhirnya membuat konsep diri saya sempat mengalami masalah. Dan akhirnya setelah saya menjalani jam-jam konseling yang melelahkan, bahkan mungkin puluhan jam konseling gitu ya, saya mulai banyak dibukakan. Saya dibukakan perspektif-perspektif bagaimana saya bisa menerima, berdamai dengan masa lalu, untuk pulih, untuk memahami bahwa orang tua saya pun memiliki kelemahan. Bagaimana mungkin itu juga diwariskan dari pola asuh yang dikembangkan oleh orang tua mereka, oleh kakek nenek saya, atau di dalam keluarga besar. Ada banyak pola-pola yang dikembangkan yang kemudian akhirnya tetap mereka pegang tanpa mereka menyadari, dan itu bisa menyebabkan trauma, luka batin, dan konsep diri yang salah. Bapak Ibu, pemulihan ini akan terjadi ketika kita melihat ke belakang. Ketika kita bisa mematahkan segala hal yang buruk itu. Ketika kita membuka diri. Ketika kita tahu kita punya masalah, kita butuh pertolongan, dan kita mencari pertolongan. Memang ada beberapa masalah ini bisa melalui self-healing. Bapak Ibu, self-healing itu kita bisa mengambil waktu sejenak, kita mengevaluasi, dan beberapa hal yang sering saya lakukan adalah seperti self-talk gitu ya. Self-talk itu bukan seperti sinetron yang merencanakan sesuatu atau bicara sendiri dan sebagainya. Self-talk itu ketika di dalam hati saya mengambil waktu tenang, saya berbicara, saya dengan diri saya, atau berbicara kepada Tuhan, saya membuka apa sih masalah-masalahnya, saya menganalisa. Dan ketika saya menemukan, oh ini kayaknya seperti ini. Atau mungkin ketika saya pun mengalami konflik dengan istri saya mengambil waktu tenang sejenak, saya self-talk, dan kemudian berdoa di hadapan Tuhan, menyadari bahwa ada kesalahan, ada kata-kata, atau ada sikap saya yang tidak berkenan, sehingga itu membuka satu langkah untuk saya kemudian meminta maaf, untuk dipulihkan, untuk berdamai kembali, untuk menyelesaikan konflik. Karena dengan pemulihan, dengan kita menyadari ada masalah-masalah di dalam hidup kita, dan kita tahu masalah itu harus diselesaikan, maka kita bisa berdamai. Kita bisa menyelesaikan konflik dengan benar. Dan itu hanya dengan kita flashback, melihat ke belakang.
kita menganalisa dengan tepat apa yang terjadi. Kalau kembali lagi ke genogram, Bapak Ibu. Genogram itu sebenarnya akan menunjukkan misalnya saya ini ada beberapa sifat di dalam diri saya yang saya sendiri nggak suka gitu. Bapak Ibu, saya ada beberapa sifat di dalam diri saya sendiri nggak suka. Ternyata setelah saya lihat dari genogram, dan kemudian saya menganalisanya, saya menemukan bahwa itu sebenarnya sifat papa saya yang saya nggak suka. Tetapi itu terekam gitu. Mengapa terekam? Karena ketika saya berkembang dari anak-anak sampai kemudian berkembang menjadi remaja, pemuda, saya melihat secara langsung apa yang dilakukan papa, apa yang dilakukan mama, apa yang dilakukan di sekitar saya, itu terekam. Apa yang kita lihat, itu mungkin yang akan kita lakukan. Kita akan tiru. Anak-anak adalah perekam terbaik, tapi sekaligus penafsir terburuk. Anak-anak adalah perekam terbaik, tetapi sekaligus adalah penafsir terburuk. Dan hal ini terus saya bawa untuk saya ingat ketika saya mengasuh anak-anak saya berusaha untuk memberikan kepada mereka rekaman-rekaman yang positif. Ketika saya pulih terlebih dahulu, ketika saya menyadari dan saya konsolidasi dengan istri saya, bagaimana saya mengembangkan proses asuh yang baik, proses parenting yang baik, maka saya rindu sekali bahwa apa yang saya coba lakukan untuk anak-anak saya ingin anak-anak saya misalnya bisa menyapa. Seringkali anak-anak kan malu, Bapak Ibu. Anak-anak malu ketemu orang, apalagi anak-anak hamba Tuhan misalnya. Anak-anak hamba Tuhan itu seringkali dipanggil jemaat, kadang jemaat bercanda dengan mereka. Tapi ada anak-anak yang terkadang malu gitu ya. Saya harus melihat, wah anak-anak saya harus bisa memberikan salam, merespon. Bagaimana caranya agar mereka bisa seperti itu? Dengan saya sendiri memberikan contoh kepada mereka. Ketika saya bertemu dengan orang, misalnya bertemu dengan satpam, bertemu dengan koster, bertemu dengan orang-orang di sekitar saya menyapa mereka, memberikan senyum. Anak-anak melihat itu. Dan saya bersyukur ketika saya memberikan rekaman yang baik kepada mereka, mereka meneladani. Itu dimulai ketika kita tahu kita harus melakukan sesuatu, hasil dari analisa kita. Bapak Ibu, ini ada sebuah surat yang unik yang dikirim oleh teman saya. Lebih tepatnya sih guru musik saya waktu saya SD gitu ya. Saya masih ada satu WhatsApp group dengan teman-teman SD dan guru-guru SD saya. Guru musik saya ini memang humoris gitu. Dia mengirimkan sebuah surat untuk kami semua. Surat terbuka buat kamu yang nyakitin aku. Aku mau bicara tentang kita. Kenapa sih aku selalu salak di matamu? Aku sudah cabai banget. Terus terong aja aku kecoa sama kamu. Lontong, jangan buat batin aku tersirsak. Ternyata kamu anggap aku cuma sebatas timun. Aku nggak nangka kamu tega berbaut seperti ini padaku. Sungguh sikat hati ini. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik, semangka kamu bahagia dengan yang lain. Bapak Ibu, saya harap kita semua mengerti ya. Mengerti. Bapak Ibu, ini satu kondisi gitu ya, walaupun ini dibuat humor seringkali, di dalam relasi ada masalah, ada konflik. Dan konflik itu kalau tidak diselesaikan dengan benar, tidak diselesaikan dengan dewasa, maka akan ada banyak hal-hal yang kemudian bisa saling menyakiti, menimbulkan trauma, menimbulkan luka batin, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama kita harus urai.
mengurai kembali. Genogram sangat membantu kita. Tetapi genogram pun harus dibaca dengan benar gitu ya. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang belajar konseling, psikologi, bisa membantu untuk mengurai, menjelaskan, dan membantu kita untuk menyadari bahwa sebenarnya ketika kita bisa membacanya dan kemudian kita seperti bercermin, oh ternyata ada sesuatu di balik itu. Itu akan membantu kita. Itu akan membantu kita, oh saya punya masalah. Saya ada poin-poin ini, bagian-bagian ini yang saya harus perbaiki. Untuk keluarga saya bisa menjadi lebih baik. Yang kedua adalah mencari bantuan. Mencari bantuan adalah ketika kita tahu bahwa masalah kita terlalu besar. Kita nggak bisa handle. Dan masalahnya sudah terlalu rumit. Bapak Ibu mencari bantuan ini jangan sampai masalah sudah menjadi masalah yang kronis, akut gitu ya. Banyak orang sepertinya apa ya, mencari konselor atau mencari bantuan itu hanya ketika masalah sudah menjadi sedemikian beratnya, baru mencari bantuan. Padahal ketika masalah baru terjadi, masalah terdeteksi, alangkah lebih baiknya seperti penyakit ya. Misalnya penyakit yang dianggap cancer misalnya. Kalau stad 1 mungkin lebih mudah diobati dibanding stad 3 atau stad 4 gitu ya, Bapak Ibu. Demikian juga ketika kita tahu bahwa di dalam relasi kita suami istri, di dalam keluarga kita ada masalah. Jangan sungkan, jangan malu untuk mencari bantuan. Ada orang-orang yang memang Tuhan pakai secara khusus untuk membantu, mengurai, membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan yang ketiga adalah mengembangkan hal-hal positif. Kita harus punya tujuan, kita harus punya target. Kalau kita punya target bahwa saya di dalam keluarga ingin menjadi ayah yang baik, bisa memberikan waktu, bisa bermain dengan anak-anak saya, bisa mengajar dengan mereka, bisa meluangkan waktu, misalnya seminggu berapa jam untuk mereka. Dan dengan kita punya target, punya tujuan, bahwa saya ingin lebih dekat, saya ingin lebih tahu anak saya. Kita memberikan waktu kepada mereka, sehingga ada hal-hal yang berkembang, ada hal-hal positif yang bertumbuh. Satu kali saya menemukan anak saya, anak yang kecil, banyak menyimpan sesuatu gitu, tidak terbuka seperti biasanya kepada saya. Sampai kemudian akhirnya guru BK-nya ngobrol-ngobrol dengan saya. Guru BK-nya ngobrol-ngobrol dengan saya dan kemudian saya diberitahu bahwa ternyata dia ada masalah dengan temannya di kelas gitu ya. Biasanya dia segala sesuatu dia cerita kepada saya. Dan guru BK-nya sempat berpesan, Pak, tolong jangan marah ya. Karena buat saya ini ada sesuatu yang sesuatu buat saya ada sesuatu yang keliru gitu ya. Ketika anak saya lebih berani terbuka kepada guru BK-nya dibanding kepada saya gitu. Akhirnya saya investasikan waktu saya untuk lebih banyak ngobrol. Saya dating, saya coba bangun relasi kami untuk bisa lebih percaya, dan kemudian saya gali, dan saya menemukan masalahnya gitu. Jadi kembangkan hal-hal positif dengan tujuan-tujuan yang jelas, tujuan-tujuan terukur. Bahwa kita ingin anak-anak kita lebih percaya kepada kita. Anak-anak kita lebih dekat, bisa menumpahkan perasaannya, masalah-masalahnya kepada kita. Dan jangan membuat mereka merasa takut, sungkan, dan sebagainya. Kita juga bisa gunakan misalnya waktu-waktu jalan bersama sehingga ada bonding yang lebih kuat, baik itu suami istri maupun antara kita anak dengan orang tua ataupun keluarga besar.
Terus yang keempat adalah terus belajar dan menyertakan Tuhan di dalam proses belajar itu. Saya percaya sebagai orang Kristen kita adalah pembelajar seumur hidup kita gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, maka kita stuck. Kita berhenti bertumbuh. Melihat keadaan, melihat apa yang terjadi, kita harus menganalisa. Kita harus jeli. Kita harus peka. Mengapa ini terjadi? Dan banyak sebenarnya literatur atau mungkin kita bisa interaksi dengan hamba Tuhan atau dengan rekan-rekan pelayanan atau dengan teman-teman yang lain yang kita tahu mereka memang memiliki concern khusus di bidang family dan sebagainya yang bisa membantu, bukan malah memberikan masukan yang berbeda gitu ya. Itu akan membantu kita untuk membuka perspektif kita, memberikan insight-insight baru di dalam mengembangkan, mempertumbuhkan kehidupan keluarga kita. Dan yang terpenting adalah di dalam segala sesuatu kita harus menyertakan Tuhan. Segala sesuatu harus dari perspektif firman Tuhan. Dan dengan pimpinan Tuhan, saya percaya bahwa kesulitan-kesulitan kita, Dia akan bukakan, Dia akan berikan solusinya. Dia akan berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, sehingga perjalanan hidup ke depan kita tidak lagi diwarnai dengan penyesalan. Saya nggak melakukan ini. Saya tidak mengubah, padahal saya tahu masalahnya ini. Kita percaya dengan pimpinan Tuhan, Tuhan akan bawa kita untuk mengubah segala sesuatu yang sulit, bahkan hati yang keras, untuk dilunakkan, diberikan hati yang baru. Dan Dia akan berkarya terus di dalam kehidupan setiap kita. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami keluarga. Di sana kami boleh bertumbuh, di sana kami boleh belajar kehidupan. Dan walaupun di tengah keluarga begitu banyak hal yang seringkali juga mengarahkan kami kepada hal-hal yang berbeda. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam kami, bekerja di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami boleh tetap melihat arah Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan kami rindu kami boleh belajar untuk berubah, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga hidup kami di depan tidak diwarnai dengan penyesalan, tetapi kami puas karena Tuhan bersama dengan kami, dan kami hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Sama-sama. Kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh dikasih kode 10 ya, karena Pak Sutri kita kan 4. Jadi misalnya mau ngasih 10.000, belakangnya kasih angka 4. Kita akan angkat pujian dari KPPK 147. S146 ya.
Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan bagi hidup kami hari lepas hari. Pada malam hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan dengan segenap hati kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau beritakan kepada kami semua. Kau pakai Guru Injil Tatang untuk lebih lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan lebih baik lagi Tuhan dimanapun Kau tempatkan dia. Dan biarlah segala berkat-berkat-Mu Kau curahkan atas keluarganya ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya minta Bapak Ibu untuk buka videonya. Kita akan foto bersama. Aceh. Pak Hengki, Bu Debi, Martin. Bu Lili siapa ya Bu Lili? Belum nyala nih. Ya, oke. Sari udah siap ya? Hitung Sari. Siap. Ini ada beberapa sebentar ya. Saya sedang mencari gimana caranya supaya bisa lebih gampang. Oke. Baiklah, saya akan foto beberapa kali karena layarnya terpisah-pisah begitu. Jadi kita standby terus ya. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Layar berikutnya. Mohon maaf. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Berapa kali nih, Sari? 100 loh. Karena ininya karena kepin, jadi kita sekali lagi. Kok kalau live nggak bisa ini bareng-bareng semua gitu ya? Iya, karena kepin jadi agak benar. Nah, ini yang terakhir. 1, 2, 3, cheers. Oke. Sudah. Ya, silakan Pak Mingcun. Selamat malam semuanya, teman-teman Putri. Suaranya kurang jelas, Pak. Kalau ada pertanyaan boleh langsung, karena yang di chat room ini masih belum ada yang ada pertanyaan di sini. Jadi rekan-rekan Mas Putri, ada yang mau ditanyakan? Poni, suara saya kedengeran nggak? Kurang jelas, Pak. Kurang kencang. Putus. Kurang kencang ya? Iya, kurang kencang, Pak.
Mungkin Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya bisa langsung atau melalui chat. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, boleh silakan. Pak Tatang mau tanya. Iya. Gimana caranya orang bisa tahu kalau itu kepahitan ya? Karena kan kadang misalkan kita melihat seseorang sepertinya tidak menyadari kalau itu adalah kepahitan gitu. Ada something yang dia belum beres itu di diri dia. Padahal kalau kita lihat tuh pasti kamu ada kepahitan, tapi dia nggak mengakui kalau itu ada kepahitan di diri dia. Itu gimana caranya ya Pak ya? Memang ada orang-orang yang seringkali denial, Bu. Salah satu Iya. reaksi yang seringkali terjadi ditemukan adalah denial bahwa mereka memiliki masalah. Tapi sebenarnya gampang terlihat di dalam kata-katanya, pernyataannya, ataupun di dalam perbuatannya, juga interaksinya dengan lingkup sosialnya gitu. Saya percaya sih orang yang punya masalah akan terlihat sekali. Orang-orang yang kenal dekat dengannya pasti tahu. Dan sebenarnya PR-nya ada pada mereka gitu untuk memperlihatkan. Tapi tergantung seberapa besar denial. Karena kalau misalnya seorang punya masalah kepribadian reflektor gitu ya. Kepribadian reflektor ini salah satu dari ini ya, yang seringkali ditemukan di masalah-masalah ini. Mereka seringkali sulit untuk melihat diri mereka sendiri. Mereka lebih mudah untuk lihat orang lain, tapi sebenarnya mereka yang bermasalah. Buat mereka, justru kalian yang bermasalah, saya enggak gitu. Seringkali seperti itu. Iya, makanya itu yang membuat berarti orang tersebut tuh belum membuka diri kali ya. Iya, perlu orang-orang yang mengakui mungkin apa gimana ya? Iya, denial itu, Bu. Denial. Perlu orang-orang yang mungkin dia hormati. Ada orang-orang yang dia hormati, yang lebih didengar kata-katanya. Nah, orang-orang seperti demikian yang bisa masuk gitu ya. Orang tertentu yang dia merasa percaya gitu ya baru bisa itu ya. Betul. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya rekan-rekan Pak Sutri? Boleh tanya. Karo Komincun putus-putus. Oke, rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengaran? Dengar. Benar, Pak. Pak Tatang, saya ada pertanyaan. Kalau misalkan orangnya itu nggak merasa bahwa dia punya masalah, itu gimana ya, Pak? Bisa merasa dia punya masalah gitu ya? Tidak merasa punya masalah. Gitu. Tidak merasa punya masalah ya?
Mungkin pertanyaannya tadi seperti Ibu yang sebelumnya ya. Ada orang-orang yang memang seperti demikian gitu ya. Ada orang-orang yang memang seperti demikian karena di dalam proses asuhnya seringkali dia diberikan banyak privilege gitu ya, diberikan banyak privilege. Bapak mungkin pernah melihat ya, kalau ada anak-anak jatuh atau kepentok meja gitu ya. Anak-anak jatuh atau kepentok meja, yang dipukul bukan ini, dipukul adalah mejanya. Waduh, meja yang salah nih. Dari kecil dia sudah merekam seperti itu artinya dia sebenarnya, oh dia nggak salah, orang lain yang salah, bahkan meja pun disalahkan gitu. Dan ketika itu tertanam terus, terbentuk, akhirnya di dalam perkembangannya nanti dia akan selalu, saya nggak masalah kok, yang lain yang masalah. Kalau ada kesalahan, orang lain yang salah, saya enggak. Dan sebenarnya hal seperti itu bisa ditembus ketika muncul kedewasaan sih. Muncul kedewasaan, ada orang yang membantunya untuk membukakan. Itu memang akan sangat sulit. Ada orang-orang yang memang punya masalah, usia mentalnya dengan usia kronologisnya berbeda gitu ya. Ada orang-orang dengan masalah seperti itu sehingga sebenarnya kelihatannya dewasa, tapi sebenarnya usia mentalnya nggak seperti itu. Dan seringkali mereka lebih fokus kepada diri mereka sendiri. Oke, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, oh ya ada pertanyaan. Boleh saya bacakan ya Pak? Mengenai genogram, menurut Bapak, apakah itu perlu dilakukan ketika mau menikah? Oke, saya jawab langsung ya. Sebaiknya digunakan. Akan membantu sekali. Akan sangat membantu. Selain menganalisa kita, salah satu hal yang saya akan sedikit buka di sini ya, gitu ya. Ada hal kecil sebenarnya. Konselor saya menemukan bahwa saya ini impulsif gitu ya. Saya ini impulsif, agak sedikit berantakan gitu ya. Jadi mungkin karena dalam proses asuh keluarga, hal seperti kerapihan dan sebagainya nggak terlalu menjadi penekanan gitu. Nah, berbeda dengan keluarga istri saya. Istri saya ini sangat terapi gitu ya, karena istri saya dari Sulawesi Utara, ada keturunan Belanda, disiplin gitu ya, sangat disiplin. Nah, saya seringkali taruh barang kadang sembarangan. Ketika saya belajar, ini misalnya meja kerja saya taruh buku ini. Nah, hapus ini. Nah, ketika saya taruh buku, dan istri saya tuh rapikan gitu ya, rapikan. Dan ketika saya kembali lagi, mana buku saya seringkali akhirnya meresponnya dengan nada mulai tinggi. Mana buku saya gitu ya, mana gitu ya. Dan kemudian muncullah konflik-konflik gitu ya, konflik kecil. Ya. Sebenarnya akhirnya ketika mulai berpikir, menganalisa, dari mana sih? Sebenarnya itu ketemu di genogram. Saya impulsif gitu ya. Saya impulsif. Dan akhirnya kita cari jalan tengah, disediakan kontainer gitu ya, disediakan kontainer, kalau ada apa-apa nanti istri saya akan bereskan, taruh di situ. Tetap ketika akhirnya ini saya seringkali ketika nggak ketemu barang saya sempat cukup senewan juga, dan akhirnya di kontainer ya, di kontainer cari. Dan kadang ketemu hal-hal yang seperti itu dengan kasus-kasus yang berbeda, tapi intinya adalah itu. Sebenarnya kalau kita bisa menganalisa lewat genogram itu akan membantu, bisa meminimalisirkan konflik-konflik atau hal-hal yang misalnya masalah miskomunikasi dan sebagainya. Seperti demikian sih Pak.
Ya, oke. Ada lagi nih Pak lanjutannya. Tapi kalau analisa genogram ada hal-hal yang fatal, bagaimana? Sebelum saya di Cibubur, saya pelayanan di Greenfield. Pernah dari kelas premarital, waktu itu memberikan satu usulan, satu rekomendasi bahwa satu pasangan yang sedang mengikuti PMC, premarital class itu, untuk tidak menikah. Dan catatan itu diberikan kepada pendeta yang akan memberkati juga. Tapi yang terjadi adalah sekarang ini, sebelum ikut premarital kan sudah tentukan dulu tanggalnya. Dua keluarga sudah tentukan tanggalnya, tempatnya, persiapannya sudah jalan dulu. Premaritalnya baru kemudian. Nah, ketika akhirnya disampaikan bahwa sebenarnya ada masalah ini, melihat dari genogram dan melihat dari hal-hal yang lain, dari konselor, keluarga maju terus. Dua calon mempelai itu maju terus. Akhirnya dalam hitungan 1 bulan lebih, keluarga itu nggak bertahan. Tapi tanggung jawab kita adalah misalnya sebagai konselor ataupun sebagai hamba Tuhan, menyampaikan bahwa ada potensi-potensi seperti demikian ditemukan di dalam analisa-analisa seperti genogram dan sebagainya. Dan kita harus jujur bahwa sebenarnya kalau maju ke depan, ini akan berat. Apalagi pernikahan. Seperti demikian, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Apakah masih ada pertanyaan? Kita mungkin tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke pengumuman untuk persekutuan pasutri kita. Untuk yang anniversary di bulan Maret, ada satu pasang, yaitu Saudara Sinsin dan Juliana. Oke, tanggal 21 Maret ya, nanti kita ucapkan selamat wedding anniversary. Selanjutnya, untuk jadwal Magicom kita bulan April. Bulan April, kita biasanya akan ada persekutuan atau Magicom untuk bulan April dan persekutuan di bulan Mei. Ya, nanti akan diberikan informasi lebih lanjut mengenai acaranya. Ini yang bulan Mei, pemilikmu, kaum milikku oleh Pendeta Sang Sulfa. Ini untuk persekutuan di bulan Mei. Sedangkan di April nanti akan ada Magicom, persekutuan KBB. Nanti kita waktunya akan di setting untuk masing-masing grup tadi ya, Magicom. Oke, kira-kira itu pengumumannya. Saya kembalikan ke Ciponi. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan pasutri kita malam hari ini. Gina, mungkin ada tambahan pengumuman? Nggak ada, Ci, cukup. Thank you. Oke, saya minta Muse untuk menutup kita semua di dalam doa. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sudah mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, pengajaran bahwa sesungguhnya setiap kami punya masa lalu yang tidak baik. Kami bisa melihat pohon keluarga kami yang disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa kami sesungguhnya semuanya bukanlah memiliki keluarga yang sempurna. Kami semuanya ada cacatnya, ada ketidaksempurnaan. Tapi ketika kami percaya kepada Kristus Yesus, kami yakin Tuhan kuasa-Mu yang sanggup
memperbaharui, melahirkan kami menjadi ciptaan yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk kami menyadari bahwa kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk berubah, untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berkati setiap pasutri yang ada, saudara-saudari kami, supaya kami semua bertumbuh ke arah Kristus. Semua kami mengerti Tuhan, kami perlu bertumbuh secara rohani di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan, biar Engkau sertai kami dan besok kami boleh datang kembali untuk beribadah. Terpujilah namamu Tuhan, karena berkat anugerah daripada Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan akan senantiasa, Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.